belakangnya perkembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi merupakan salah satu faktor penting yang mengharuskan manusia untuk selalu mengembangkan keilmuannya agar dapat beradaptasi di dunia modern yang kaya akan kemajuan ilmu dan teknologi. Di balik kemajuan yang pesat ilmu, pengetahuan dan teknologi, kita sebagai umat muslim hendaknya memberikan perhatian kepada dunia pendidikan Islam. Maka untuk mencapai tujuan utama umat Islam, kita harus membalut semua aktivitas dengan nilai-nilai Islam. Salah satu jalan untuk mencapainya yaitu dengan jalan mempelajari pendidikan Islam. Dalam konsep Islam, pendidikan Islam sebagai usaha membina dan mengembangkan pribadi manusia dari aspek-aspek rohania, jasmania juga harus berlangsung secara bertahap. Masalahnya yang pertama, apa pengertian dari filosofis komponen pendidikan Islam? Kedua, apa saja komponen dari pendidikan Islam? Dan ketiga, bagaimana hubungan antar filosofis dengan komponen-komponen pendidikan Islam? Tujuan pembahasan yang pertama ada mengetahui pengertian dari filosofis komponen pendidikan Islam. Yang kedua, mengetahui komponen dari pendidikan Islam. Ketiga, memahami hubungan antara filosofis komponen-komponen pendidikan Islam. Pengertian filosofis komponen pendidikan Islam. Filosofis komponen pendidikan adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hakikat, tujuan, dan prinsip dasar dari setiap komponen pendidikan, baik secara individual maupun secara integratif. Visual filosofi komponen pendidikan mencakup aspek-aspek ontologis, epistemologis, aksiologis, dan teleologis dari pendidikan. Filosofi komponen pendidikan adalah suatu cabang filsafat yang mengkaji tentang esensi, fungsi, dan tujuan dari berbagai elemen yang membentuk sistem pendidikan seperti guru, siswa, materi, metode, media, dan lingkungan. Filosofis komponen pendidikan memberikan pandangan filosofis tentang bagaimana pendidikan harus dilaksanakan sesuai dengan nilai-nilai dan norma-norma yang ada. Filosofi komponen pendidikan adalah suatu studi yang meneliti tentang makna, peran, dan arah dari setiap unsur yang terkait dengan proses pendidikan seperti pendidikan, peserta didik, kurikulum, strategi, dan situasi. Filosofis komponen pendidikan menyediakan landasan konseptual dan operasional bagi perencanaan dan pelaksanaan pendidikan yang efektif dan efisiensi. Komponen pendidikan Islam. Yang pertama, ada tujuan pendidikan Islam. Sesuai dengan tujuan penciptaan pendidikan Islam itu adalah manusia yang berkualitas baik menurut Al-Quran, yakni manusia beriman, berilmu, beramal, dan bahagia. Tujuan pendidikan dalam Islam terkandung dalam Quran Surat At-Taubah, surat ke-9 ayat 122, yang berbunyi, dan tidak sepatutnya orang-orang beriman semuanya pergi berperang. Mengapa tidak ada sekelompok dari tiap-tiap golongan di antara mereka yang pergi untuk mendalami agama dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali kepada mereka, supaya mereka dapat menjaga diri. Yang kedua, metode pendidikan Islam. Secara umum, metode pendidikan Islam merupakan segala cara yang dilakukan pendidik dalam memberi petunjuk, bimbingan, nasihat, pelajaran dalam berbagai bentuknya, dengan tulus dan mengutamakan unsur keteladanan, penuh kasih sayang, dan sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasul. Surat yang mengandung unsur keteladanan tersebut dalam Quran Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 21 yang berbunyi, sungguh pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagi kalian, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Yang ketiga, materi pendidikan Islam. Mengutip pendapat Ibnu Taimiyah bahwa materi pendidikan Islam adalah seluruh ilmu pengetahuan yang bermanfaat, yang menjadi dasar bagi kemajuan dan kejayaan hidup manusia. Sementara itu, menurut Ibnu Sina, materi pendidikan Islam itu meliputi pendidikan agama, pendidikan akhlak, pendidikan akal, pendidikan keterampilan, serta pendidikan sosial. Untuk memperoleh semua materi ilmu tersebut, maka hendaklah seseorang muslim mempelajari Al-Quran sebagai sumber ilmu yang utama, seperti yang terkandung dalam hadis berikut. Diriwayatkan dari Utsman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
Sebaik-baik orang dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Sahih Bukhari 5027. Yang keempat, kurikulum pendidikan Islam. Filosofi mempengaruhi kurikulum karena filosofi menentukan isi, struktur organisasi, dan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Surat yang mengandung unsur pendidikan Islam terdapat dalam Quran Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 151, yang berbunyi, sebagaimana kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul dari kalangan kalian yang membacakan ayat-ayat kami kepada kalian dan menyucikan kalian serta mengajarkan kalian kitab dan hikmah dan mengajarkan kalian apa yang belum kalian ketahui. Yang kelima, peran pendidik dalam pendidikan Islam. Guru merupakan figur sentral dalam pendidikan Islam. Karena itu, untuk tercapainya suatu tujuan pendidikan seorang guru harus memiliki fisik, mental, akal, serta kepribadian yang sehat. Karena di hadapan peserta didiknya, guru adalah figur teladan yang seharusnya setiap gerak-gerik dan tingkah lakunya dapat dicontoh dan diteladani oleh peserta didiknya. Berikut Rasulullah SAW bersabda, diriwayatkan dari Utsman dari Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik orang dari kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran, mengajarkannya kepada orang lain. Hadis riwayat Sahih Bukhari 5027. Yang keenam, kedudukan peserta didik dalam pendidikan Islam. Hak peserta didik untuk menerima semua itu dari pendidik. Dan jika peserta didik berkewajiban untuk memberikan penghormatan, penghargaan, serta perlakuan yang baik dan sopan terhadap pendidik, maka adalah hak seorang pendidik untuk memperoleh itu semua dari peserta didik. Karena itu, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu pernah mengatakan bahwa ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi peserta didik untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari seorang pendidik. Demikian katanya. Peringatan dari Ali bin Abi Thalib di atas memberikan gambaran kepada kita bahwa untuk dapat mencapai cita-citanya, pencari ilmu harus memenuhi 6 persyaratan, yaitu cerdas, penuh harap atau optimisme, sabar, berbekal, mengikuti petunjuk guru, dan memiliki waktu yang cukup. Yang ketujuh, pengaruh lingkungan dalam pendidikan Islam. Lingkungan di mana anak atau peserta didik merupakan salah satu komponen pendidikan yang secara khusus perlu mendapatkan perhatian. Karena peserta didik sebagai zon politikon atau makhluk sosial tidak mungkin memisahkan diri dari lingkungannya untuk hidup menyendiri tanpa saling mempengaruhi. Sementara sebagai anak atau orang yang lebih muda, peserta didik tentunya lebih banyak terpengaruh daripada mempengaruhi, baik oleh lingkungan keluarga, sekolah, teman bermain, maupun masyarakat di mana dia hidup dan beraktivitas. Sehingga orang bijak bilang bahwa manusia itu terbudayakan oleh lingkungannya sebagai hasil interaksi dengannya. Selanjutnya, ada hubungan filosofis dengan komponen-komponen pendidikan Islam, yaitu yang pertama, filosofi mempengaruhi tujuan pendidikan, karena filosofi menentukan pandangan hidup, nilai-nilai, dan cita-cita yang ingin dicapai oleh pendidikan. Yang kedua, filosofi mempengaruhi pendidik, karena filosofi menentukan sikap, perilaku, kompetensi, dan profesionalisme pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, filosofi mempengaruhi peserta didik, karena filosofi menentukan hakikat, potensi, kebutuhan, minat, bakat, dan motivasi peserta didik dalam belajar. Yang keempat, filosofi mempengaruhi kurikulum. Karena filosofi menentukan isi, struktur, organisasi, dan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kelima, filosofi mempengaruhi metode. Karena filosofi menentukan cara-cara yang efektif dan efisien untuk menyampaikan materi kurikulum kepada peserta didik. Yang keenam, filosofi mempengaruhi lingkungan, karena filosofi menentukan suasana, kondisi, fasilitas, dan sumber belajar yang mendukung proses pendidikan. Selanjutnya, ada hubungan filosofis dengan komponen-komponen pendidikan Islam, yaitu yang pertama, filosofi mempengaruhi tujuan pendidikan,
karena filosofi menentukan pandangan hidup, nilai-nilai, dan cita-cita yang ingin dicapai oleh pendidikan. Yang kedua, filosofi mempengaruhi pendidik, karena filosofi menentukan sikap, perilaku, kompetensi, dan profesionalisme pendidik dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Yang ketiga, filosofi mempengaruhi peserta didik, karena filosofi menentukan hakikat, potensi, kebutuhan, minat, bakat, dan motivasi peserta didik dalam belajar. Yang keempat, filosofi mempengaruhi kurikulum, karena filosofi menentukan isi, struktur, organisasi, dan evaluasi kurikulum yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Yang kelima, filosofi mempengaruhi metode, karena filosofi menentukan cara-cara yang efektif dan efisien untuk menyampaikan materi kurikulum kepada peserta didik. Yang keenam, filosofi mempengaruhi lingkungan, karena filosofi menentukan suasana, kondisi, fasilitas, dan sumber belajar yang mendukung proses pendidikan. Kesimpulannya adalah filosofis komponen pendidikan adalah suatu ilmu yang pelajari, meneliti, dan mengkaji tentang esensi, fungsi, makna, dan tujuan dari setiap komponen-komponen pendidikan baik secara individual dan secara integratif. Komponen-komponen pendidikan yang dipengaruhi oleh filosofi adalah tujuan pendidikan, metode, kurikulum, pendidikan peserta didik, dan lingkungan.